Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Insyaallah pada pagi ini di pekan yang keempat di kajian rutin hari Ahad, kita akan melanjutkan pembahasan Riyadhus Shalihin yang mana kita telah memasuki bab ke-22, yaitu bab An-Nasihah. Pada pertemuan yang lalu kita masih menjelaskan hadis Nabi SAW yang berkenaan dengan ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Jadi ad-dinu an-nasihah, agama itu adalah nasihat. Para sahabat bertanya, kepada siapa ya Rasulullah nasihat itu? Kata Rasulullah, lillah, untuk Allah, nasihat kepada Allah. Dan sudah kita jelaskan yang dimaksud dengan nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, adalah ikhlas karena Allah Jalla wa ala. Itu berarti menasihati kepada Allah. Jadi orang yang ikhlas karena Allah berarti orang yang menasehati kepada Allah. Kemudian yang kedua, kata Syekh Utsaimin, orang yang banyak berzikir baik dengan hatinya, lisannya dan anggota badannya. Berarti orang tersebut adalah orang yang menasehati kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh Utsaimin, membela agama Allah. Itu membela agama Allah, itulah yang dimaksud dengan nasihat kepada Allah. Terus kata Syekh Utsaimin, ya, membela atau menyebarkan agama Allah, ya, menyebarkan itu termasuk nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian telah kita jelaskan juga nasihat lillah kepada Allah, nasihat kepada kitabnya. Yang dimaksud dengan nasihat kepada kitabnya baru 3 poin yang kita jelaskan. Siapa yang bisa menjawab? Yang kemarin mungkin masih ingat? Ya. Iya. Iya, betul. Jadi membela kepada siapa yang menganggap bahwasanya Al-Qur'an itu kurang atau ada tambahan, kita bela. Itu namanya nasihat kepada kitab Allah. Menyebarkan artinya di kalangan kaum muslimin, itu nasihat kepada kitab Allah. Meyakini bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kalam Allah secara hak, lafaz secara makna, itu membela kepada Allah. Termasuk menasehati kepada kitab Allah adalah menghormati Al-Qur'an. Menghormati Al-Qur'an itu bagaimana? Ya. Misal kita di antara adab dan etika bukan merupakan suatu hal yang wajib ketika kita membaca Al-Qur'an, walaupun kita sedang menghafal Al-Qur'an, kondisi kita itu dalam keadaan bersih daripada hadas kecil maupun hadas besar. Ini termasuk menghormati Al-Qur'an. Ketika misalnya kita mau membaca Al-Qur'an, kita wudhu dulu. Itu bagian daripada menasehati kepada kitab Allah. Jadi menasehati kepada kitab adalah menghormati Al-Qur'an. Itu dengan kita tidak memegang Al-Qur'an kecuali dalam keadaan bersih. Sampai ketika kita dalam hafalan juga, ketika yang kita hafal, maka selayaknya bagi kita untuk berwudu dulu, walaupun bukan wajib. Nah,
Kemudian juga termasuk menasihati kitab Allah, jangan meletakkan Al-Quran di tempat yang mana tempat itu seperti tempat kotoran, masuk ke WC gitu, yang tempat yang dihinakan, maka itu tidak boleh gitu. Jadi jangan meletakkan Al-Quran pada tempat yang dihinakan gitu. Tapi kalau seandainya kita sedang sholat gitu misalnya, kemudian meletakkan mushaf di atas tanah gitu, di atas tempat sujud, boleh apa tidak? Boleh, karena tanah bukan tempat yang dihinakan. Jadi tidak termasuk yang menghinakan. Tidak ada kehinaan meletakkan Al-Quran di tempat kita sujud. Misalnya kita kan kadang sholat malam, nggak hafal Al-Quran sambil baca gitu kan. Udah begitu ketika sedang mau sujud, simpan dulu di tanah. Apa itu boleh apa tidak boleh? Boleh-boleh saja, itu tidak termasuk yang dihinakan. Tidak termasuk yang dihinakan, maka tidak apa-apa. Tapi yang dimaksud yang di tempat yang dihinakan, ke WC, ke tempat kotoran. Nah, itu jadi kita tidak meletakkan Al-Quran pada tempat-tempat yang dihinakan, pada tempat itu terbagian daripada menghormati Al-Quran, masuk ke dalam arti menasehati kepada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Agama itu adalah nasihat bagi Allah, bagi kitabnya, dan bagi Rasulnya. Bagaimana nasihat kepada Rasul? Yang pertama adalah iman secara sempurna kepada risalahnya. Beriman secara sempurna kepada risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Tabaraka wa ta'ala telah mengutus Rasul kepada semua makhluk, baik itu orang Arab, baik itu orang asing, baik itu manusia dan jin secara umum. Bukan hanya untuk orang Arab saja Nabi Muhammad diutus. Jadi iman secara sempurna dengan risalah Nabi Muhammad kepada seluruh makhluk. Wa arsalnaka linnasi rasula, dan kami mengutus kepadamu seorang rasul. Ya. Banyak ayat yang semakna dengan ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil alamin, bagi semesta alam, nadhira sebagai peringatan. Jadi untuk semua makhluk, Arab ataupun orang asing, manusia ataupun jin. Jadi kita meyakini bahwa Rasulullah SAW adalah utusan bagi semua makhluk. Utusan bagi semua makhluk. Itu adalah nasihat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Termasuk nasihat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kedua adalah tasdiq khabarihi, membenarkan kabarnya, as-sadiq al-masduq, yang benar dan yang dibenarkan. Termasuk nasihat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah betul-betul jujur untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak menambah-nambah syariatnya dan juga tidak menguranginya. Itu bagian daripada menasehati kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi betul-betul mutabaah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak menambah-nambah dan tidak mengurangi. Jadikanlah Rasul adalah imam Anda dalam semua ibadah. Karena Nabi sallallahu sebagai imam tauladan. Tidak boleh bagi seorang pun untuk mengikuti selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali dia itu sebagai pelantara antaranya dan antara Rasul. Maksudnya gimana? Misalnya dia memiliki ilmu tentang sunnah yang tidak kita miliki, maka kita tidak apa-apa mengikuti dia sebagai pelantara antara Rasul. Ada orang yang mengetahui ilmu sunnah, kita tidak mengetahui, terus dia sebagai pelantara, ya, sebagai pelantara di mana kita mengikuti kepada sunnah yang dia ketahui, maka itu tidak apa-apa begitu. Ya, sebagai penyampai dari Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku walaupun seayat. Kita tidak tahu, terus yang lain tahu, kita ambil dari orang tersebut yang menyampaikan sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bagian daripada nasihat kepada Rasul, termasuk mengikuti kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk nasihat kepada Rasul adalah membela syariatnya. Termasuk menasihati kepada Rasul adalah membela syariatnya, menjaga syariatnya. Jangan sampai ada seseorang yang mengurangi syariat Nabi, atau ada seseorang yang menambah-nambah syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita memerangi kepada ahlul bidah wal ahwa, baik dari sisi perkataan, perbuatan, atau keyakinan. Kenapa? Karena semua bid'ah itu adalah satu, semuanya adalah sesat. Gak ada yang baik bid'ah itu. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu adalah sesat. Tidak dikecualikan dari bid'ah ini, baik sama sekali dalam perkataan, tidak pula perbuatan, tidak pula keyakinan. Semua yang menyalahi petunjuk Nabi SAW, baik dalam akidah, perbuatan, atau perkataan, itu adalah bid'ah. Dan bid'ah itu tidak ada yang baik, semuanya adalah sesat. Maka bagian daripada nasihat kepada Rasul adalah memerangi ahlul ahwa wal bidah. Seperti mereka ahlul ahwa wal bidah memerangi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika mereka memerangi dengan perkataan, maka lawan dengan perkataan. Jika mereka memerangi dengan perbuatan, lawan juga dengan perbuatan. Jazaan wifaqa, balasan yang setimpal. Ini bagian daripada menasehati kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah Jalla wa ala, termasuk nasihat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah menghormati para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak diragukan oleh kita, namanya teman berarti orang kekhususannya. Mereka adalah manusia yang paling khusus. Ya. Oleh karena itu, sahabat itu khairul qurun. Para sahabat itu khairul qurun, sebaik-baiknya abad. Kenapa? Karena mereka sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mencela sahabat, atau membenci para sahabat, atau menghina para sahabat, atau meremehkan para sahabat, berarti dia tidak menasehati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia menyangka, mengklaim dirinya bahwasanya dia itu adalah yang menasehati Rasul, walaupun dia mengklaim, tapi dia mencela sahabat, menghina sahabat, gitu. Dia itu klaimnya adalah dusta. Bagaimana mencela Rasul, bagaimana mencela para sahabat, bagaimana membenci para sahabat, dan Anda mengklaim mencintai Rasul atau mengklaim dirinya menasihati Rasul. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilih." Seseorang itu tergantung agama temannya. Maka lihatlah siapa teman-temannya. Lihatlah salah seorang di antara kalian itu siapa yang jadi temannya. Apabila sahabat Rasulullah SAW dicela oleh mereka, berarti pada hakikatnya dia itu adalah mencela Rasul, tidak menasehati Rasul. Tapi pada hakikatnya dia telah mengurangi syariat, mencela syariat. Kenapa? Karena yang menjaga syariat kepada kita siapa? Yang menjaga syariat kepada kita siapa? Para sahabat. Apabila mereka layak untuk dicela, berarti tidak percaya kepada syariat. Karena yang menukil syariat adalah orang-orang yang tercela.
Jadi mencela para sahabat itu sama dengan, bahkan bukan hanya mencela para sahabat itu sama dengan mencela Rasul, sama juga dengan mencela Allah yang mencela para sahabat itu. Nasallallahu al-afiyah. Nah, ini yang biasa di mencela para sahabat itu siapa? Orang-orang Syiah ya. Orang-orang Syiah. Jadi intinya ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk menasihati kepada Nabi adalah menghormati para sahabat, mengagungkan para sahabat, mencintai para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Jadi kita simpulkan bahwasanya nasihat kepada Rasulullah itu ada berapa? Ya, ini apa nama tadi yang menjawab lupa. Ada Marhaban TV. Ya. Apa namanya? Buat kunci motor. Ya. Oh iya. Ini dari ibu-ibu, gimana yang dimaksud dengan menasihati Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ada lima poin yang dimaksud dengan menasihati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya betul ya. Ini ada ini mau guntingan apa namanya? Gantungan baju ya? Gantungan kunci. Ya. Ya. Kemudian yang keempat, ad-dinu an-nasiyah. Qulna liman qala lillah wali kitabi wali rasulihi wali a'immatil muslimin. Nasihat kepada para imam kaum muslimin. Apa yang dimaksud nasihat kepada para imam kaum muslimin? Sebelum saya jelaskan, kalau ada yang bisa menjawab akan dapat hadiah. Enggak ada ya? Ya. Yang dimaksud dengan a'immah adalah jamak daripada imam. A'immatul muslimin, para imam kaum muslimin. Al-a'immah jamak daripada imam. Dan yang dimaksud dengan imam adalah yang ditauladani. Ya, yang ditauladani dan yang diperintahkan ya, yang ditauladani, yang dicontoh. Ya. Itu adalah arti imam. Imam itu adalah orang yang ditauladani, orang yang dicontoh. Ya. Dan yang ditauladani atau imam ini terbagi kepada dua. Ada imam dalam agama, ada imam dalam kekuasaan. Ada imam dalam agama, ada imam dalam kekuasaan. Nah, imam di dalam agama siapa? Para ulama. Ada di tangan para ulama. Jadi para ulama adalah imam dalam agama yang menggiring manusia kepada apa? Kepada organisasi? Kepada kelompok? Bukan. Menggiring manusia kepada kitab Allah, memberikan petunjuk manusia kepada kitab Allah, yang memberikan bimbingan kepada manusia di atas syariat Allah. Itulah yang dimaksud dengan ulama, yaitu imam dalam agama, di mana Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat 74, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb kami, berikanlah kepada kami dari istri-istri kami, keturunan kami penyedap mata, penyejuk mata, dan jadikanlah kami itu imam bagi orang-orang yang bertakwa. Mereka tidak meminta kepada Allah Jalla wa Ala sebagai imam dalam kekuasaan, tapi mereka meminta kepada Allah imam dalam agama. Karena hamba Allah tidak menginginkan kekuasaan, tidak menginginkan kepemimpinan,
Ya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abdurrahman bin Samrah, la tas'al imarah, janganlah kamu meminta kepemimpinan. Fa innaka in utitaha an mas'alatin wakalta ilaiha, karena jika kamu diberikan kepemimpinan karena permintaan, akan diserahkan permintaan itu, akan dibiarkan begitu saja. Wa in utitaha min ghairi mas'alatin a'anta 'alaiha, dan jika diberikan kekuasaan itu tanpa kau minta, kamu akan dibantu. Kalau kita minta kepemimpinan, akan dibiarkan kepada dirinya. Tapi kalau seandainya kita tidak minta kepemimpinan, lalu diberikan kita kepemimpinan tanpa kita minta, maka Allah akan bantu. Ya. Ya, jadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah mereka meminta kepemimpinan. Akan tetapi yang mereka minta adalah kepemimpinan di dalam agama. Ya. Bisabri wal yakin tunalul imamah, dengan kesabaran dan keyakinan akan didapatkan kepemimpinan. Ya, ya a'immah yahduna bi amrina, para imam yang bisa membimbing kepada perintah kami. Ini yang dimaksud imamah dalam agama, yaitu mereka para ulama. Nah, para ulama itu adalah tauladan, ya, yang mesti diikuti perintahnya. Para ulama itu imam dalam agama ini. Nah, yang dimaksud nasihat kepada pemimpin kaum muslimin di dalam agama dan ilmu adalah kita bersemangat untuk menimba ilmu dari sisi mereka. Ya, termasuk menasehati kepada para imam kaum muslimin adalah kita bersemangat untuk menimba ilmu dari mereka. Jangan kita sayang kalau seandainya ada ulama, ada pak ustadz gitu, dibiarkan begitu saja tanpa diambil ilmunya. Nah, nasihat itu kepada para imam kaum muslimin. Yang dimaksud adalah kepada ulama, yang dimaksud kepada orang yang berilmu, yang beragama, itu bagaimana menasehatinya? Kita bersemangat untuk mengambil ilmu dari mereka. Kenapa? Karena mereka itu pelantara antara Rasul dan antara umat. Sekarang itu zaman modern, banyak sekali sarana pada zaman ini, walhamdulillah, untuk menimba ilmu dari para ulama, dari tulisannya, dari kasetnya, atau bisa langsung hadir di majelis ilmu. Nah, termasuk nasihat kepada para imam kaum muslimin adalah bersemangat untuk menimba ilmu dari ulama. Nah, dalam menimba ilmu kepada para ulama itu kita jangan tergesa-gesa. Kita mesti sabar. Ya, harus sabar. Nah, dan hal ini diajarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, mengajarkan adab kepada Nabi SAW ketika menimba ilmu dari Jibril. Jadi jangan tergesa-gesa dalam menimba ilmu. Kalau kita kan pinginnya cepat gitu untuk menimba ilmu itu, tergesa-gesa. Nah, Rasulullah diajar oleh Allah untuk beradab ketika menimba ilmu. Jadi menimba ilmu itu jangan tergesa-gesa, tapi pelan-pelan. Contohnya Nabi SAW dididik oleh Allah dengan adab ini untuk pelan-pelan, tidak tergesa-gesa. Kita itu kan pingin nimba ilmu ini juga belum paham, udah loncat kepada ilmu yang lainnya, akhirnya puluhan tahun gak paham-paham. Ya, makanya lihat Rasulullah dididik oleh Allah, la tuharrik bihi lisanak, janganlah kamu gerakan lisan Anda, litajala bih, agar kamu tergesa-gesa. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah, saya bertanggung jawab untuk mengumpulkannya. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah, kamilah yang akan membuat kamu itu bisa hafal dan bisa baca, gitulah. Fa idza qara'nahu fattabi qur'anah, jika kami membacakan maka ikutilah bacaannya. Dulu Nabi SAW bersegera kepada Jibril apabila disampaikan kepada Rasul Al-Quran, lalu dia langsung segera membaca. Maka kata Allah, la tuharrik, jangan kau gerakkan lisan Anda.
Ya, gitu. Sampai Jibril selesai dulu dari membaca, baru setelah itu kamu membaca. Nah, jadi jangan tergesa-gesa. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Jadi kami yang akan menjamin, Allah yang akan menjamin, yang kamu tidak akan melupakannya apa yang dibacakan oleh Jibril kepada kamu. Ya, seperti itu. Itu jadi harus pelan-pelan. Harus pelan-pelan diperhatikan berarti dalam menuntut ilmu itu. Jangan tergesa-gesa, ya. Walaupun memang ketika seseorang itu, kata Syekh Utsaimin, itu diam sampai yang menyampaikan itu berakhir, barangkali sebagian jumlah ada yang lupa. Sebagian yang diucapkan oleh guru bisa jadi lupa, gitu kan? Akan tetapi kata Allah, sayalah yang akan menjaminnya, jadi enggak lupa. Jadi berarti di sini adab dalam menuntut ilmu harus perhatian, mendengar baik-baik, perhatikan. Mendengar baik-baik, perhatikan. Saya yang akan menjaminnya untuk kamu jadi tidak lupa. Coba kalau kita memperhatikan apa yang diterangkan oleh guru, biasanya apa yang diterangkan oleh guru ketika saat ngajar, tapi kita fokus memperhatikan apa yang diterangkan oleh guru itu masih teringat dan terbayang. Berbeda kalau seandainya kita tidak fokus, cepat-cepat saja sekedar nyatet tapi gak paham. Tapi kalau seandainya kita fokus, perhatikan, udah begitu kita ingat-ingat kembali apa yang disampaikan oleh guru, itu lebih kita bisa mencernanya dan kuat juga di hafalan kita. Ya, kembali lagi, termasuk nasihat juga kepada ulama kaum muslimin adalah tidak mengikuti ketergelinciran mereka, kesalahan-kesalahan mereka. Jadi seseorang itu tidak boleh mengikuti ketergelinciran para ulama. Kenapa? Karena mereka itu tidak maksum. Para ulama itu tidak maksum. Kadang mereka tergelincir, kadang mereka salah. Setiap anak Adam itu pasti berbuat salah, dan sebaik-baiknya kesalahan apa ikhwah? Bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala. Ya, jadi kata Syekh Utsaimin, terutama orang yang menimba ilmu, ya, kalau seandainya misalnya ada kesalahan dari syekhnya, ya ingatkan. Gitu. Berapa banyak syekh guru jadi mendapatkan manfaat dari muridnya, gitu. Jadi mengingatkan kepada sebagian yang salah dari sisi ilmu atau salah dari sisi amalan dan juga kesalahan-kesalahan yang lain, ingatkan oleh muridnya. Karena manusia itu manusia, manusia, ulama itu manusia, ya, namanya manusia kadang salah. Tapi yang terpenting bagi kita, jangan bersemangat untuk mencari kesalahan-kesalahan ulama, ustadz. Nah, namanya manusia pasti salah. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, ya ma'syara man amana bilisani, wahai masyarakat, orang yang beriman dengan lisannya, walam yadkhul iman qalbah, dan imannya tidak masuk kepada hatinya, la tu'dhu al muslimin, janganlah kalian menyakiti kaum muslimin, wala tattabi'u auratihim, janganlah kalian mengikuti aurat-aurat mereka, fa innahu man tattabi' aurata akhih fadhahullah walau fi baiti ummih, barang siapa yang mengikuti mencari-cari aurat saudaranya akan Allah bukakan aibnya, aib dia yang suka mencari aurat orang lain walaupun ada di rumah ibunya. Ini secara umum, kaum muslimin secara umum. Bagaimana kalau mencari cari aib ulama? Lebih berbahaya lagi. Ya, kalau secara mencari aurat-aurat aib-aib kaum muslimin secara umum akan dibukakan aibnya oleh Allah walaupun ada di rumah ibunya, apalagi kalau mencari-cari ketergelinciran ulama.
Karena orang yang mencari-cari ketergelinciran para ulama untuk disebarkan di media, di medsos, direkam terus disebarkan, ya. Mereka bukan berarti berbuat durhaka kepada ulama secara pribadi, tapi mereka telah berbuat durhaka kepada ulama secara pribadi dan juga telah berbuat durhaka kepada ilmu mereka yang mereka bawa. Telah berbuat buruk kepada syariat, ya, telah berbuat kejelekan, telah berbuat kedurhakaan kepada syariat, ya. Kenapa? Karena kalau seandainya ulama sudah tidak dianggap lagi oleh manusia, tidak dipercaya lagi oleh manusia tentang mereka ulama yang tergelincir tersebut, apabila terlihat aurat mereka, bagaimana jadinya? Akan kurang kepercayaan mereka kepada ulama. Jadi kepada syariat juga telah mencela kepada syariat. Padahal bisa jadi di sisi mereka itu ada ilmu, tapi karena dibuka terus aib-aib mereka, akhirnya enggak ada kepercayaan dan tidak mau lagi menimba ilmu kepada ulama yang dicari-cari kesalahan dan ketergelinciran mereka. Berarti ini telah berbuat durhaka bukan hanya kepada pribadi ulama, tapi kepada syariat, di mana ulama itu adalah yang membawa sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi termasuk menasihati kepada para ulama kaum muslimin dari kalangan ahli ilmu adalah membela atau menutupi aib-aib mereka sesuai dengan kemampuan Anda. Ya, menutupi aib-aib mereka sesuai dengan kemampuan Anda. Jadi Anda tidak boleh diam apabila Anda mendengar sesuatu, maka kita harus membelanya, mengingatkannya kepada seorang alim. Cari barengan dan tanya kepada dia kesalahan tersebut. Barangkali dia menukil suatu perkara yang tidak benar, dan sungguh dia telah menukil, ya, kepada kita, kepada yang lainnya perkara-perkara yang tidak benar misalnya, maka kita tanyakan. Ya, jika kita tanyakan itu termasuk menutup aibnya. Ya seperti itu. Jadi intinya bahwasanya nasihat kepada para ulama kaum muslimin, ya, tadi dikatakan janganlah mencari-cari aurat mereka, tapi carilah udur, alasan bagi mereka. Telepon syekh, ustadz ketika mendengar sesuatu yang tersebar di halayak ramai tentang kesalahan-kesalahan syekh, telepon. Ya, saya mendengar begini ya syekh, begini-begini guruku ustadz, tentang kabar Anda, apakah ini benar? Misalnya, apakah ini benar? Ternyata dia menjawab iya, gitu. Iya misalnya. Iya saya menyampaikan begini misalnya. Terus Anda juga harus menyampaikan, saya mengira bahwasanya ini salah ya Syekh. Jelaskan kepada Syekh, kepada Ustadz. Gitu. Ini salah. Sampai Syekh itu sendiri menjelaskan kepada Anda. Barangkali Syekh menjelaskan sesuatu, kamu tidak mengetahuinya, dan kamu mengira bahwasanya Syekh itu salah, atau ada sesuatu yang tersembunyi dari Syekh kesalahan, lalu Anda mengingatkannya. Pasti Syekh akan berterima kasih ketika diingatkan. Seperti itu. Atau bisa jadi pas di tabayun yang salah kitanya bukan syekhnya, bisa jadi setelah dijelaskan, betul nggak? Jadi jangan sampai berita tentang kesalahan ustadz, syekh terus sebar kemana, padahal ternyata bisa jadi salahnya pemahaman kita juga yang keliru ternyata setelah dijelaskan oleh ustadz, dijelaskan oleh syekh. Jadi intinya bagian daripada menjaga atau menasihati kepada imam kaum muslimin, luruskan saudara Anda.
kalau ada kesalahan, terutama ahli ilmu. Karena orang yang berilmu itu bahayanya sangat besar sekali. Kalau seandainya orang berilmu itu memberikan hidayah melalui tangannya, dia mendapatkan, dia berada di atas kebenaran, terus memberikan hidayah melalui tangannya, tentu banyak sekali manusia yang mendapatkan hidayah. Jika dia salah, berarti banyak manusia yang tersesat melalui tangannya, maka luruskan. Ya, makanya jangan diam, tapi dengan baik, tabayun. Maka ketergelinciran orang yang berilmu itu termasuk ketergelinciran yang paling berbahaya. Oleh karena itu kata Syekh Utsaimin, wajib bagi kita untuk menjaga kehormatan ulama kita. Wajib bagi kita untuk membela para ulama. Wajib bagi kita untuk mencari uzur akan kesalahan mereka, dan tidak boleh segan untuk mengontak mereka, bertanya kepada mereka, mencari barengan permasalahan yang telah tersebar bersama mereka, berdiskusi bersama mereka, sehingga betul-betul yang mana yang benar itu. Ya, itu tentang masalah pemimpin kaum muslimin dalam agama. Maka kita bagaimana sikap kita kepada ulama adalah bersemangat untuk menimba ilmu dari mereka. Kita tidak boleh mencari-cari ketergelinciran mereka. Kita wajib untuk menjaga kehormatan mereka. Itu adalah kepada ulama, kepemimpinan dalam agama. Adapun kepemimpinan ya yang lain, itu kepemimpinan kepada pemerintah, menasehati kepada pemimpin kaum muslimin. Yang dimaksud adalah para pemimpin para penguasa. Ya. Biasanya lebih banyak lagi kesalahannya para pemimpin dalam kekuasaan itu daripada ulama. Makanya cara menasehati mereka adalah menahan, tidak menyebarkan kesalahan-kesalahan mereka di halayak ramai, tidak menyebarkan kesalahan-kesalahan mereka di podium-podium, di mimbar-mimbar, di obrolan-obrolan di rumah atau di masjid, gitu. Ya, kalau bisa kita mensurahkan untuk memberikan nasihat kepada para pemimpin, ya, para pemimpin semampu kita secara langsung. Apabila kita bisa berhubungan langsung atau dengan cara menulis. Ya, dengan tulisan, surat, atau dengan telepon, apabila memang kita bisa. Kalau seandainya memang kita bisa. Adapun menyebarkan kesalahan mereka, ini berbahaya. Bukan hanya permusuhan kepada diri pribadi pemimpin itu saja, tapi permusuhan kepada umat secara keseluruhan. Kenapa? Karena kalau dipenuhi pada diri umat itu, di dadanya kedengkian, kebencian kepada pemimpin, tidak akan taat kepada pemimpin. Kalau sudah tidak ditaati pemimpin, yang ada adalah kekacau balauan. Akan hilanglah keamanan dan kewibawaan pemimpin akan tidak ada. Sehingga pelaturan apapun yang dibikin oleh pemimpin akan dilanggar. Intinya ikhwani wa akhwati yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, bahwasanya pemimpin kaum muslimin itu meliputi dua hal. Pemimpin dalam agama, mereka adalah para ulama. Pemimpin pemerintah yang memiliki kekuasaan, itu adalah para pemimpin seperti presiden, seperti bupati, wakil bupati, seperti itu. Jadi kita harus mentaatinya. Ya, karena jadi kalau seandainya mentaati kepada mereka, menasehati maksudnya kepada pemimpin kaum muslimin, dua macam kepemimpinan ini, baik pemimpin dalam agama maupun pemimpin dalam kepemerintahan. Ya. Adapun akhir hadis yang terdapat di dalam hadis ini adalah
wa ammatihim. Jadi menasehati kepada keumuman kaum muslimin. Apa yang dimaksud dengan menasehati kepada keumuman kaum muslimin? Mencintai kepada mereka sebagaimana kamu mencintai kepada diri kamu sendiri. Memberikan bimbingan kepada mereka kepada kebaikan. Memberikan petunjuk kepada mereka kepada kebenaran apabila mereka tersesat. Mengingatkan kepada mereka apabila mereka lupa. Jadikanlah mereka itu seumpama saudara. Karena Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu akhul muslim. Muslim itu adalah saudara muslim lainnya. Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dha. Mukmin dengan mukmin lainnya seperti bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Jadi ikhwani wa akhwati, kita ketika tubuh kita ada sakit gigi, ikut seluruh tubuh kita merasakan rasa sakit. Begitulah seharusnya kita kepada kaum muslimin, keumuman kaum muslimin. Jadi masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim kamasalil jasadil wahid, seperti satu tubuh. Apabila satu tubuh itu sakit, ikut semuanya. Dan ini perlu dipraktekkan dalam kehidupan kita, ya. Insyaallah setidaknya ya antara kita dulu, kemudian juga secara umum gitu, saling memperhatikan. Mana ini kemana nggak ada ngaji, ditelepon yuk barangkali sakit, tengok, bisa kan? Misalnya ada hak seorang muslim dengan muslim lainnya, hibur kalau lagi sakit dan lain sebagainya. Jadi bukan kepo, pingin tahu urusan orang, enggak. Tidak, untuk mengeratkan persaudaraan itu adalah ya mempraktekkan hak seorang muslim dengan muslim lainnya. Pas dalam sholat, gak ada, biasanya suka berjamaah nih, kenapa gak ada ini sekarang? Tanya, biasanya ngaji nih, kok gak ngaji ya sekarang? Telepon, jadi telepon, ternyata lagi sakit, ada kesibukan dan sebagainya. Antara satu dengan yang lain itu jadinya erat hubungannya, saling mengetahui satu dengan yang lainnya. Kalau sakit, merasakan sakit, kemudian mengumpulkan, kemudian bantu dan lain sebagainya. Itu dalam praktek yang harus kita praktekkan. Itulah yang dimaksud dengan nasihat kepada keumuman kaum muslimin. Kemudian yang dimaksud dengan nasihat itu bukan terang-terangan, tapi secara rahasia antara Anda dan antaranya. Nah, kalau seandainya kita menasihati kepada keumuman kaum muslimin dengan terang-terangan, itu bukan nasihat, itu mempermalukan. Yang dimaksud nasihat yang akan memberikan pengaruh tatkala kita menasihati ketika sendirian, itu akan kena ke dalam hatinya. Berbeda kalau terang-terangan kita dalam memberikan nasihat. Jadi ad-dinu an-nasihah. Jadi agama itu adalah nasihat. Lillah wali kitabihi wali rasulihi wali ammatil muslimin wa ammatihim. Ya, insyaallah itu saja yang bisa disampaikan pada pertemuan yang kedua ini, ya, di bab an-nasihah, bab kedua-dua. Masih ada 2 hadis lagi, ya, atau 1 hadis lagi. Kayaknya sayang ini 2 hadis lagi saya bacakan, ya. Nanti Pak, ya. As-sani an Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala bayatu Rasulullah sallam ala iqamis salat wa ita'iz zakat wa nusili kulli muslimin, muttafaqun alaih. An Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dari sahabat Jarir bin Abdullah, semoga Allah meridhai padanya, aku berbaiat kepada Rasulullah untuk mendirikan salat, menunaikan zakat, dan menasehati bagi setiap muslim. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai mencintai kepada saudaranya seperti mencintai kepada dirinya. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbaiat. Ya, jadi Jarir bin Abdullah berbaiat kepada Nabi untuk melaksanakan sholat, untuk menunaikan zakat, untuk menasehati kepada setiap muslim. Berarti ada 3 hal: hak Allah saja, hak Adam manusia, ada hak yang bersama-sama, hak Allah dan hak manusia. Adapun hak yang murni untuk Allah adalah mendirikan sholat. Nah, jadi Jarir bin Abdullah al-Bajali berbaiat, ya, berbaiat.
Ya, berbaiat, berjanji. Yang dimaksud dengan baiat itu adalah berjanji. Ya. Biasa berjanji untuk apa? Hak Allah, mendirikan sholat. Mendirikan sholat bagaimana? Menjaga waktunya, melaksanakan rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, syarat-syaratnya, dan menyempurnakan yang sunnah-sunnah. Nah, bagi laki-laki di masjid wajib berjamaah. Karena itulah bagian daripada mendirikan sholat. Barang siapa yang meninggalkan berjamaah tanpa uzur, dosa. Bahkan ada sebagian ulama apabila sholat tanpa uzur tidak berjamaah, maka salatnya adalah batil, ditolak, tidak diterima. Tapi tentunya pendapat jumhur adalah yang lebih kuat, itu sah sholatnya walaupun tidak berjamaah, tapi berdosa. Kalau seandainya tidak sholat berjamaah itu sah sholatnya tapi berdosa. Termasuk mendirikan sholat adalah khusyuk, menghadirkan hati. Ya, itu ikhwani tentang baiat Jarir bin Abdullah untuk mendirikan sholat. Kemudian yang dimaksud dengan menunaikan zakat, nah ini adalah hak Adam ya, menunaikan zakat. Ada hak Allah, ada hak Adam juga. Kalau memberikan kepada yang berhak itu menunaikan hak Adam, gitu. Melaksanakan untuk menunaikan zakat itu berarti menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menasihati kepada setiap muslim. Inilah syahid dari hadis ini, untuk memberikan nasihat kepada setiap muslim, dekat ataupun jauh, kecil ataupun besar, laki-laki atau perempuan. Nah, orang yang imannya kuat adalah yang selalu memberikan nasihat, mencintai kepada saudaranya seperti mencintai kepada dirinya. Kalau salah dia nasihati. Itu adalah orang yang sempurna keimanannya. Tapi kalau cuek kepada saudaranya, itu pertanda imannya adalah kurang. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Alhamdulillah bab an-nasihah sudah selesai, dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang di pekan kedua kita akan memasuki bab 23, bab al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Ya, cukup mungkin pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat. Dan tadi ada jawaban dari ibu-ibu apa tadi? Udah dapat hadiah? Hah? Belum ya? Hah? Bukan, tadi saya bertanya apa tadi? Tentang menasehati kepada Rasulullah, terus dijawab sama ibu-ibu ya? Hah? Udah dapat hadiah? Oh ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.